Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang belajar akidah akhlak untuk kelas 7 MTS Hasanah Kebajikan. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan mudah-mudahan wabah virus ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar dengan tenang di sekolah, di rumah, dan di mana-mana kita bisa belajar dengan baik. Kita sekarang memasuki bab 3 ya, tentang taubat. Akidah akhlak di sini membahas tentang taubat. Apa itu taubat? Kalau adik-adik sekalian buka LKS-nya halaman 36 37, itu taubat adalah secara bahasa kembali. Jadi kembalinya seseorang dari kehidupan yang lalu sampai kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik, itu namanya taubat. Sedangkan menurut istilahan, maka dia menyesali perbuatan-perbuatan yang lama, yang dulu berbuat dosa, maksiat, jahat, dan sebagainya, sehingga kembali berniat sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang masa lampau yang telah dikerjakannya itu. Itu secara istilahan. Kita langsung saja karena ini perintah Allah ya. Bagian halaman 37, hukum bertobat atau perintah bertobat itu dalam surat An-Nur ayat 31 yang ujungnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Apa artinya? Segeralah bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu la'allakum tuflihun, agar menjadi orang beruntung. Karena orang-orang yang bertobat ini akan menjadi beruntung dia. Seandainya dia meninggal dalam keadaan bertobat, walaupun dulunya perbuatannya nggak karuan ya, tapi sekarang dia sudah bertobat, berniat sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, maka ayat ini menjelaskan dia menjadi orang yang beruntung. Seandainya ajalnya tiba, dia dalam keadaan tobat yang sungguh-sungguh ini, dia menjadi orang yang beruntung. Oke, kita lihat halaman 38-nya. Di situ dijelaskan bahwa agar tobat ini diterima, tidak melakukan lagi perbuatan dosa. Artinya karena dia sungguh-sungguh berniat untuk meninggalkan dosa-dosanya, maka itu syaratnya biar diterima tobatnya tidak melakukannya lagi. Kalau melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi, tobat lagi, itu namanya tobat sambal, kata kita kan. Tobat lagi, tobat, kumat. Nah, takutnya dia meninggal dalam keadaan kumat. Dalam keadaan tidak bertobat, dia meninggal, maka itu tidak jadi orang beruntung akhirnya. Yang kedua, harus menyesali. Harus nyesal, jangan membanggakan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Harus menyesali perbuatan-perbuatan dosa itu. Niat dengan sungguh-sungguh untuk berubah dari perbuatan dosa, perbuatan yang lalu-lalu kepada perbuatan yang lebih baik. Apabila kesalahan itu dilakukan pada orang lain, teman atau saudara kita, maka harus minta maaf. Adapun teman, saudara, keluarga yang tidak memaafkan, itu bukan urusan kita lagi, sudah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada dampak positif. Maksudnya kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh itu positifnya apa? Kegunaannya apa? Manfaatnya apa? Satu, bagi orang yang melakukan tobat ini, dia mendapat jalan yang baik, jalan yang lurus. Yang kedua, meningkatkan semangat hidup. Hidupnya jadi semangat lagi, tidak galau, putus asa, merasa banyak dosa. Jadi semangat lagi dia, semangat kerja, semangat belajar, semangat beribadahnya. Hati menjadi tentram.
tentram, damai, karena tidak kejar-kejar oleh dosa, kejahatannya tadi. Mendapat kepercayaan dari masyarakat lagi. Masyarakat sudah percaya sama dia karena dia sudah benar-benar bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman, takwanya tentu meningkat, ibadahnya lebih khusyuk, kan, perbuatan amal baik dikerjakannya. Karena tadi mendukung taubat dia, menyatakan dia sungguh-sungguh sudah kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya. Tentunya dosa yang lalu itu sangat banyak, dan hingga Allah ampuni semua dosa-dosanya dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, manfaat bagi orang lain, karena orang kita tobat tadi, manfaat buat orang lain, saudara, teman, keluarga yang lain, maka yang dulunya namanya jelek juga kan, ikut jelek, ikut buruk namanya karena kita saudaranya. Akhirnya kan orang lain bilang, wah itu saudaranya itu orang jahat. Nah akhirnya jadi baik lagi nama keluarga, nama teman kita, nama saudara-saudara yang lain, jadi ikut baik lagi karena kita sudah menjadi orang yang baik. Kecemasan keluarga, kerabat, masyarakat jadi pudar. Dulu masyarakat, keluarga cemas terhadap kita ini, aduh bahaya terus pokoknya, cemas. Karena ibu kita aja kan, orang tua kita jadi cemas kalau kita jadi orang jahat. Nah sekarang sudah tobat, sudah memperbaiki diri, sudah berbakti orang tua, santun sama teman, santun sama masyarakat, orang tua, keluarga, jadi tidak ada lagi cemas-cemasnya, jadi hilang kan, akan orang tua senang. Lingkungan masyarakat tempat tinggal kita jadi aman. Nah kalau kita nggak tobat kan, apalagi sering jahat, sering ngegarong, sering nggak aman lingkungan itu. Maka sekarang sudah tobat, akhirnya lingkungan jadi aman. Ini manfaat buat orang lain. Damai dan tentram. Jadi mereka semua jadi damai karena kita sudah kembali kepada Allah, jadi tentram. Banyak manfaatnya. Makanya kita segera untuk kembali selalu bertobat. Taubat itu, kata utama dari taubat itu adalah astaghfirullahaladzim, dengan menyesali perbuatan dosa kita dan didukung dengan amal-amal yang baik. Mohon maaf walaupun kita tidak bertatap muka langsung. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran buat kita, kasih tahu teman, saudara, adik kakaknya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung tadi, orang-orang yang tobat, benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang baik, yang damai, yang tentram. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.